Ini petang terakhir di bulan Sya'ban. 60 menit lagi matahari akan tenggelam. Maka begitu matahari tenggelam, azan maghrib berkumandang, masuklah kita ketika dalam bulan yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Badan sehat? Kantung sehat? Sudah puasa? Alhamdulillahi Rabbil. Apapun yang terjadi, kita tetap memuji Allah dengan mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walaupun tak dapat tempat duduk, alhamdulillah. Walaupun slot hilang, alhamdulillah. Kalau laki hilang, ini petang terakhir di bulan Sya'ban. 60 menit lagi matahari akan tenggelam. Maka begitu matahari tenggelam, azan maghrib berkumandang, masuklah kita ketika dalam bulan yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan sampai ke bulan Ramadan. Abdul Somad terakhir ceramah di bulan Sya'ban berada di pesantren Sayyid Mustafa. Husnul Khatimah. Banyak orang terakhir bulan Sya'ban dalam keadaan mabuk, terakhir bulan Sya'ban dalam keadaan sakau, terakhir bulan Sya'ban dalam keadaan main judi. Kita menutup bulan Sya'ban dengan pengajian tabligh akbar yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Pimpinan mudir pesantren Sayyid Mustafa, alim ulama, nenek mama, cerdik pandai, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, yang belum kawin, yang belum sunat, bapak-bapak dari Babinsa, dari Babin Kamtipmas, ibu Polwan, mereka yang sudah bersusah payah, semua panitia, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Mudah-mudahan mereka semua panjang umur, sehat badan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafiuhu, balaslah. Kalau kamu tak sanggup membalas, doakan mereka, doakan semua saudara, kerabat, tetangga, handai tolan, supaya mereka bisa sehat masuk ke dalam bulan suci Ramadan, insyaallah, amin. Kalau ada tetangga kita yang sombong, apakah kita doakan dia supaya cepat mati? Kalau ada tetangga kita yang kaya, sawitnya banyak, sawahnya luas, kambing ternaknya melimpah ruah, apakah kita hasad dan dengki? Tadi Ustadz Somad disapa, diulurkan tangan, tak mau menjawab salam, tak menengok, tak menoleh. Adakah yang sakit hati? Begitu tulusnya hati masyarakat. Mungkin Bapak Ibu lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Diaminkannya pula. Ini semua yang hadir ini orang yang hatinya bersih-bersih semua.
Abdul Somad disediakan pentas, disediakan karpet mahal, ada kue kotak, ada buah-buahan, lengkap semuanya. Masyarakat duduk di bawah, di atas tanah, tapi mereka tetap tersenyum dan senang hati. Inilah orang yang hatinya tak ada hasad dan dengki. Inilah orang hatinya tulus dan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, menjelang masuknya bulan suci Ramadan, jadikanlah kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa nanti pulang ke rumah mandi bersih-bersih, karena selama di sini berkeringat. Kalau kita tak mandi masuk ke masjid, nanti jamaah menutup hidung semua. Subhanallah. Itulah maka ada tradisi sore Ramadan mandi berlimau. Betul? Kenapa mesti pakai limau? Karena zaman dulu belum ada sabun, belum ada deterjen, belum ada sampo, maka pakai limau. Limau nipis, limau purut, limau segala limau, dicampur dengan bunga mawar, bunga melati, dicampur juga dengan bunga tai ayam, dicampur dengan umbut, dicampur dengan mayang pinang. Masih ingat? Dicampur dengan daun pandan, dimasak di dalam bejana tanah liat, dimandikan sore Ramadan. Supaya apa? Supaya malam itu mewangi harum semerbak. Gosok gigi. Kenapa? Karena tadi makan tempoyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tolong yang mau mandi nanti sore, jangan bunga-bunga ini diambil, karena ini bunga plastik. Lalu setelah mandi bersih, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, istirahat sejenak karena nanti habis isya tarawih. Setelah sholat isya, lalu kemudian Bilal pun memanggil, Subhanal Malikil, Subhanal Malikil, Subhanal Malikil Hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu fiha abada. Subbuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Sallu salatat tarawih rak'ataini rahimakumullah. Maksud saya, imam-imam Bilal-Bilal yang datang malam ini membaca bacaannya pelan, slow, jangan cepat-cepat macam dapat bakwan minyaknya panas. Karena tasbih ini mensucikan Allah. Tasbih Subhanal Malikil Mawjud, Maha suci Allah, segala raja kuasa yang ada. Subhanal Malikil Ma'bud, Maha suci Allah, segala raja yang disembah. Subhanal Malikil Hayy, Maha suci Allah, Maha hidup. La yanamu, tidak tidur, wala yamutu, tidak mati, wala yafutu, tak ada yang luput darinya, abada, kekal selamanya. Subuhun, Maha suci, Qudusun, Maha kudus. Rabbuna, Tuhan kita, wa Rabbul Malaikati warruh. Memperbanyak solawat-solawat, antara 2 rakaat solawat, 4 rakaat solawat, 6 rakaat solawat. Yang sudah hafal alhamdulillah, yang belum hafal ikuti aja Bilal. Insya Allah tidak ketahuan kalau ramai-ramai karena suaranya banyak. Gerak-gerakkan aja mulut. Nah, lalu kemudian sholat tarawih 2 rakaat 1 salam.
2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Karena dalam hadis dikatakan salatul laili masna masna, salat malam 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kenapa bisa ada sepeda motor nyasar di tengah? Bonus hadiah menyambut Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Lalu di sini salat tarawihnya 8 rakaat apa 20? Mantap. 20 rakaat dilaksanakan oleh Umar bin Khattab. Nama imamnya Ubay bin Ka'ab, di kota Al-Madinah Munawwarah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi jangan cepat-cepat sampai yang tua lututnya tanggal. Salat itu ada tumakninahnya. Andai satu napas sekalipun tetap ada makharijul hurufnya. Tarik napas panjang-panjang. Kalau tak panjang jangan paksakan, takutnya napasnya habis, putus di tengah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih bisa diterima, masih ada makharijul hurufnya. Tapi kalau sampai tak ada panjang pendek, tak diterima salat. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab, kalau fatihahnya tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mantap. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Bagaimana orang membentak-bentak Allah? Berikanlah kami jalan yang lurus, jalan yang pernah kau berikan kepada para nabi-nabi, wali-wali, orang yang soleh. Kabulkanlah. Amin. 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 Setelah itu imam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jangan baca yang pendek-pendek, terlalu pendek. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Makmum di belakang pingsan. Jangan terlalu panjang, karena makmum tak semuanya muda-muda. Jangan terlalu pendek, karena kita mencari keutamaan salat. Ada tumakninah, tegaknya, rukuknya, iktidalnya, sujudnya. Sependek-pendek sujud, 1 kali tasbih, tetap ada tumakninah. Subhana rabbiyal a'la. Rukuknya tetap ada tumakninah. Subhana rabbiyal azimi. Sependek-pendek tasbih 3. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sepanjang-panjang tasbih 12. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi katanya Pak Ustadz, kalau paling bagus sujud paling lama kalau sholat sendirian tahajud tengah malam. Kalau jadi imam lama-lama bangun ke belakang, tengok makmumnya pitam pulang semua ke rumah. Setelah selesai salat tarawih, apa kata Bilal? Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Kalau 3 rakaat, jangan pakai tasahud awal supaya tak sama dengan maghrib. Kalau pakai 2 rakaat, 2 rakaat 1 salam, tambah 1 rakaat 1 salam, maka afdal lebih baik. Kenapa yang 21 lebih baik? Karena takbiratul ihramnya 2 kali, iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 2 kali, maka lebih afdal. Di kampung kita 2, 1 atau 3 rakaat 1 salam.
21 mantap. Yang 3 rakaat tak masalah. Tapi kalau sudah dari dulu dilaksanakan 21, maka ini afdal menurut mazhab Syafi'i. Selesai sholat witir, jangan pulang ke rumah, berzikir dulu. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pas lapas Allah ke kiri, ke tangkai jantung. Ini kadang orang berzikir, tengok kepala kawan bergoyang, dia bergoyang pula. Tengok kawan mengangguk, dia mengangguk pula. Angguk kiri, angguk kanan. Terus ditanya, kenapa kau mengangguk? Aku tengok orang mengangguk, aku tak mengangguk, tak enak pula. La ke kanan. La ilaha illallah. Allah ke tangkai jantung. La ilaha illallah. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang ujung rambut sampai ujung kaki baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu jahat, rusak, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki jadi jahat. Setan berbisik pada segumpal itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan berbisik ke jantung sebelah kiri, di bawah susu 2 jari, terasa berdegup dan berdetak. Coba pegang, kalau masih berdegup, berdetak, masih hidup. Kalau sudah tak berdegup, tak berdetak, insya Allah kain kapan sudah siap. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud. La ilaha illallah hayyum maqsud. La ilaha illallah hayyum baq. Hayyun, dia maha hidup. Baq, dia maha kekal abadi. Kita akan mati, tapi dia kekal abadi. La ilaha illallah. 30 bagus, 40 bagus, 100 bagus, lebih dari 100 makmum lari. Maka 100, setelah itu berdoa. Imam membaca doa, tak usah banyak-banyak, cukup 10 saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami, jangan sampai anak cucu kami murtad. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami, jangan kena encok, jangan kena jantung koroner, jangan kena diabetes meletus, jangan kena kurap tak hilang-hilang. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Wan najata minan nar. Wal afwa indal hisab. Doakan orang tua, jangan lupa. Rabbana fil lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Doakan anak, jangan lupa. Rabbana hablana minas solihin, bukan minas somat. Minas solihin. Jangan lupa ada satu doa yang dibaca tiap malam bulan Ramadan. Kata Sayyidatuna Aisyah, ibu kita, istri Nabi, kalau kami jumpa malam Lailatul Qadar, apa doa yang tak boleh tinggal? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita baca sama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, cinta kepada maafkanlah silap salah dan dosa kami ya Allah, sehingga keluar dari Ramadan ini kita memang betul-betul suci dari silap salah dan dosa insyaallah. Setelah itu ditutup dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini doa yang bersama. Adapun doa sendiri masing-masing berdoa. Kalau mau dibaca kuat terserah, kalau mau dibaca pelan terserah. Hanya saja kalau doanya sifatnya pribadi, jangan baca kuat-kuat. Ya Allah, aku sampai bulan puasa ini belum juga dapat jodoh. Jangan, nanti ditanya kawan sebelah, kau mau nikah sama siapa? Lalu kemudian setelah itu jangan lupa berniat sahur, berniat untuk berpuasa besok hari, karena dikhawatirkan tertidur besok, takut tak terbangun sahur, habis sholat tarawih, habis witir. Kata Bilal, nawalis saum,
rahimakumullah. Berniatlah kamu untuk puasa, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Setelah itu pulang ke rumah, matikan TV, matikan handphone, matikan laptop, matikan gadget, matikan semuanya. Jangan laki pun ikut dimatikan. Lalu kemudian bismika Allahumma ahya wa amut. Niat untuk makan sahur, setel 3 jam. Jam dinding, jam tangan, jam handphone, supaya terbangun nanti malam jam 3. Jam 3 terbangun, yang pertama dilaksanakan adalah mandi. Bagus, tak sanggup mandi kedinginan, wudu. Tak bisa wudu, tayamum. Tayamum pun tak bisa, berarti sudah mati. Lalu kemudian sholat yang pertama malam, sholat sunat wudu. Sholat sunat wudu. Nabi memanggil Bilal, Bilal, sini Bilal, apa amal engkau sehingga engkau masuk surga? Bilal masih hidup, surganya sudah terdengar suara selop Bilal di dalam surga. Kresek, 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 kresek. Apa amal engkau Bilal? Aku dengar suara selopmu dalam surga. Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat sunat wudu. Yang sudah melaksanakan selama beberapa malam, beberapa tahun, alhamdulillah. Yang belum melaksanakan, malam inilah mulai. Nanti malam usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustadz, ayat yang lama itulah, kul huwallah apa lagi. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul ambil falak, rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas, terserah. Lalu setelah itu salat sunat taubat, apa pula tauco. Inilah gara-gara mau masak sahur bercampur antara taubat sama tauco. Usolli sunnatat taubat. Dosa kita banyak, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa otak, dosa kepala, dosa hati. Minta taubat kepada Allah, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu barulah sholat tahajud. 2 rakaat bagus, 4 rakaat lebih bagus, 6 rakaat mantap, 8 rakaat sempurna. Setelah itu jangan sholat witir lagi, karena tadi habis tarawih sudah Kalau mau witir tengah malam, habis tarawih jangan witir. Kalau sudah witir habis tarawih, nanti malam tinggal tahajud. Setelah itu jangan witir lagi. La witrani, tak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Setelah itu bapak pun baca Quran, ibu pun memasak. Ibu sambil masak banyak-banyak istighfar, sambil menggoreng. Oh, tak bisa lagi menggoreng karena minyak tak ada. Sambil mengkukus. Setelah siap masakannya, dia pun memanggil suaminya. Oh my darling, my dear, buah hati bulayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang. Hidup sepi tanpamu, beb. Abang makan ya, abang makan ya. Adik nggak makan, adik diet. Rupanya di dapur sudah habis 3 mangkok. Nah, jangan sampai ibu tidak sahur, Bu. Andai tidak mau makan, kata Nabi, jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah. Ibu tak mau makan sama sekali karena mau slimming, karena mau kurus macam Ustaz Somad, maka seteguk air. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Lalu setelah itu menunggu azan subuh, baca Al-Quran. Dapat 1 lembar alhamdulillah, dapat 2 lembar alhamdulillah, dapat 1 juz alhamdulillah. Menjelang azan subuh banyak-banyak istighfar. Sependek-pendek istighfar astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling panjang sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang betul Pak Ustaz, payah kami mengingatnya. Tinggal ambil handphone, tulis di situ www.google.com. Tulis di situ Sayyidul Istighfar, enter. Tak keluar, paket habis.
Tinggal baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sampai akhirnya terdengar azan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi biasanya sebelum azan subuh terdengar suara sirine. Di tempat kita ada sirine? Andai tidak ada sirine, buatlah sirine sendiri. Bunyikan di kamar anak, kamar laki tertidur tak bangun-bangun, bisikkan ke telinganya. Apa ini? 10 menit lagi azan, bang. Kalau suasananya normal, tak ada halangan, maka kalau sudah berbunyi sirine, gosok gigi. Jangan sampai nanti sholat subuh datang keluar ikan mas. Sedang sholat subuh keluar sambal lado. Sedang sholat subuh datang belacan. Maka gosok gigi. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummatil amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, kusuruh mereka bergosok setiap mau sholat. Gosok gigi setelah bersih, lalu kemudian sholat. Ini ada orang tak gosok gigi, habis makan durian, habis makan sambal belacan, habis makan gulai, habis makan petai, habis makan jengkol. Ayatnya pula qul a'udzu birabbin nas, qul nas malikin nas lehdas. Dia khusyuk, kawan busuk. Datang ke masjid, jangan langsung duduk, tapi begitu sampai di masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Setiap kening kita yang menempel ke lantai masjid, maka lantai masjid itu nanti akan bersaksi di akhirat. Inilah orang yang keningnya menempel ke lantai masjid. Setelah itu azan subuh, jangan tinggalkan qabliyah subuh. Siapa yang meninggalkan qabliyah subuh, dia sudah kehilangan dunia beserta isinya. Ini kamera, bukan lalat dari Amerika. Ini kamera, kita lambaikan tangan bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dah, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Nah, lalu kemudian rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat meminta. Adapun yang ceramah ini Abdus Somad. Ini hamba Allah, bukan hamba setan. Ini hamba Allah, bukan hamba jabatan. Ini hamba Allah, ini bukan hamba harta. Mudah-mudahan kita ini semua hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus adalah nama yang menghambakan diri kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Lalu setelah sholat qabliyah, kalau masuk ke masjid terlambat, waktunya tinggal 2 menit, mau sholat tahiyatul masjid takut terlambat, maka jangan tahiyatul masjid lagi, tapi langsung qabliyah subuh. Karena kalau tahiyatul masjid tak dapat qabliyah subuh, tapi kalau qabliyah subuh maka dapat tahiyatul masjid. Masuk ke masjid, usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Lalu setelah itu salat subuh berjamaah. Di tempat kita kalau subuh pakai kunut atau tidak? Aminkan 5 kunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. 5 saja amin. Setelah itu jangan diaminkan lagi, baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi yang hafal, yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Nanti kalau kawan bertanya, kau tadi kenapa tak baca? Aku baca.
Kenapa kau bergerak-gerak mulut? Kenapa kau tengok mulut aku? Kau tengoklah mulut kau sendiri. Salawat ditutup di ujung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sebab doa kita tak sampai kalau tidak bersolawat. Setelah itu selesai solat subuh, subhanallah 33, pelan-pelan subhanallah 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 subhanallah. Ini banyak orang bertasbih subhanallah, cepatnya minta ampun. Tapi jangan pula terlalu pelan. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Kata makmum di belakang, maulah sampai berbuka selesai ini. Habis sholat subuh jangan pulang ke rumah. Siap? Habis sholat subuh jangan pulang ke rumah. Lalu pulang ke mana Pak Ustaz? Habis sholat subuh sampai terbit matahari. Ingat aja maghrib. Di kampung kita maghribnya jam berapa? Jam 6.30. Maka subuhnya keluar masjid jam 6.30. Dari sholat subuh ke jam 6.30. Kalau ada pengajian alhamdulillah, kalau tak ada pengajian baca Quran, karena besar pahala iktikaf habis sholat subuh. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sampai 6.30 dia membaca Quran, sholat sunat isyraq 2 rakaat, maka dia dapat pahala haji dan umrah. Tamah. Bisa tiap hari alhamdulillah. Tak bisa tiap hari, hari Jumat dan Ahad saja. Besok hari Ahad, tak ada halangan, anak tak sekolah, libur, puasa pertama, maka besok hari Ahad habis sholat subuh jangan keluar masjid, duduk berzikir mingat Allah, membaca Al-Quran, dapat 1 juz. Jam 6.30 usolli sunnatal isyraq, pakai qaf, kita ikut bersama. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Syaratnya 4. Solat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Solat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala macam haji dan umrah. Mudah-mudahan yang berniat haji sampai niatnya. Yang ada rencana berangkat umrah, insyaallah Ustadz Somad akan berangkat umroh bulan Februari tahun 2023. Mendaftar bersama Ustadz Ican Dahrizal Dahlan yang pecinya merah, yang ganteng. Cuman agak kesal kita sedikit, Ustadz ini ganteng, cuma dia sudah nikah. Saya kasih tahu, mana tahu ada ibu yang mau mengangkat jadi menantu. Nah, nanti berangkat umroh bersama dengan Ustadz Ican bulan Februari 2023. Kalau panjang umur. Sementara itu sholat sunat isyraq 2 rakaat, lalu kemudian besok kita berpuasa insya Allah. Saya tak bisa puasa Pak Ustadz. Kenapa ibu tak bisa puasa Bu? Karena usus saya sudah bolong belubang. Saya tak bisa puasa Pak Ustadz. Kenapa Bapak tak bisa puasa? Karena saya kena penyakit mah akut. Maka boleh tak puasa karena sakit, diganti di hari yang lain. Mudah-mudahan semuanya besok sehat walafiat bisa puasa insya Allah. Puasa yang paling rendah, tahan makan, tahan minum, tahan perut, tahan leher, tapi mulutnya bercakap, laki si anu, bini si anu, anak si anu, menantu si anu, cucu si anu, nenek si anu, atuk si anu, macam mesin pompa rusak. Puasa yang di atas itu tahan perut, tahan leher, tahan mulut, tahan mata, tahan telinga, tahan kaki, tak bercakap. Inilah suami saya puasa sanggup macam ini Pak Ustaz. Laki saya kalau sudah puasa, matanya memang tak menengok dari mulai terbit matahari sampai azan maghrib. Maksud tahan mata itu bukan tidur. Tahan mata maksudnya jangan menengok yang haram. Kalau ada yang mengajaknya bicara, membicarakan aib orang lain, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kabarnya anak si anu, menantu si anu, suami si anu, laki si anu, bini si anu. Kita sedang puasa, jangan bicarakan aib orang lain. Nanti malam habis tarawih baru kita bahas. Rusak pahala puasa kita.
Tapi nampaknya ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sekitar pesantren Sayyid Mustafa ini orangnya mampu menahan lisannya, insyaallah. Amin. Tidak ada guna amalnya banyak, sedekahnya banyak, tarawihnya banyak, kalau lidahnya mencaci maki hati orang. Kenapa? Berpindah amal puasanya kepada orang yang dia aniaya, kepada orang yang dia sumpah serapah, kepada orang yang dia zolimi, kepada orang yang dia ceritakan aibnya, memakan bangkai saudaranya. Siap menjaga lisan, siap menjaga mata, siap menjaga telinga, siap menjaga tangan, siap menjaga kaki. Jangan ada dusta di antara kita. Sampailah besok azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ketika azan maghrib itu nafsu luar biasa, rasanya satu danau singkarak tak hilang haus. Setiap menengok warna merah mau dimakan, menengok orang berjilbab merah pun macam semangka, menengok orang berjilbab hijau pun macam melon. Maka begitu azan maghrib berkumandang, masuk 2-3 teguk air, masuk 2-3 kurma, maka yang paling afdol itu ganjil. 1 kurma, 3 kurma, 5 kurma, 1 kurma, 3 kurma, 5 kurma, ganjil. Abang, iya, abang tadi makan kurma ganjil. Ganjil, berapa kurma? 3 kotak. Itu bukan ganjil, kelaparan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada doa satu lagi, zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Jangan banyak-banyak minum es karena tenggorokannya kering, perutnya tidak diisi air makanan 13 jam setengah. Kalau diisi es nanti kena asam lambungnya naik, nanti akan kena panas dalam, radang tenggorokan, batuk. Yang paling bagus adalah air suam kuku. Yang paling bagus diambil korma, dibelah-belah masuk ke dalam gelas, dituang pakai air panas jam 3 jam 4 sore, biarkan dingin sampai azan maghrib, minum. Mantap, air minuman sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah bahaskan dari mulai petang besok Ramadan sampai malamnya, sampai paginya, sampai siangnya, sampai maghribnya. Jadi ceramah saya di pesantren Sayyid Mustafa ini selama 60 menit. Maghrib sebentar lagi. Masya Allah, tabarakallah. Inilah ceramah yang paling lama, dari mulai bulan Sya'ban sampai ke bulan Ramadan. Jadi kalau ditanya dalam sejarah, Ustadz di mana Ustadz yang paling lama ceramah? Saya paling lama ceramah dalam sejarah adalah di pesantren Sayyid Mustafa. 1 bulan penuh, dari bulan Sya'ban sampai masuk ke bulan Ramadan. Maka di bulan yang penuh kenikmatan, rahmat dan barokah, inilah kemuliaan. Ya Allah, berikanlah kami kemuliaan bulan Sya'ban, berikan kami kemuliaan bulan Ramadan, supaya kami dapat malam Lailatul Qadar, anak kami menjadi penghafal Quran, suami istri sakinah mawaddah warahmah, alim ulama kami panjang umur sehat badan. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah.